Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala najihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd, ahibati fillah yang dirahmati oleh Allah jamaah sekalian. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya kita bisa hadir kembali di majelis ilmu yang merupakan sebaik-baiknya majelis ya. Majelis yang insyaallah kita akan membahas mengenai tentang tazkiyatun nufus ya, bagaimana upaya untuk mensucikan hati kita ya, sehingga menjadi hati yang bersih ya dari noda kotoran-kotoran penyakit hati, yang insyaallah kita sampai pada satu bab ya tentang manzilatul muraqabah, urgensi atau pentingnya kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kajian kitab Madarijus Salikin yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Wa min manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in manzilatul muraqabah. Jadi dari bentuk kita menyembah Allah ya, penghambaan kita mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, kita menyembah hanya kepada Allah dan meminta pertolongan pun hanya kepada Allah. Salah satu upaya untuk menguatkan tauhid kita adalah dengan cara muraqabah ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah di situ berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah kalian sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam diri kalian, maka hendaklah kalian berhati-hati ya. Hendaklah kalian senantiasa merasa ya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu nama dan sifat Allah adalah Raqib ya. Allah Maha mengawasi ya segala gerak-gerik apa yang kita kerjakan. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba ya. Dan adalah Allah atas segala sesuatu itu Allah mengawasi ya. Jadi ucapan kita ya, perbuatan kita, bahkan amalan hati kita. Jadi niat kita itu Allah mengetahui ya. Allah mengawasi ya. Makanya kalau manusia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mawas diri ya. Ketika manusia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan malu kalau melakukan perbuatan dosa ataupun maksiat. Karena Allah Maha tahu ya, Allah Maha melihat ya. Allah Maha mendengar, Allah memperhatikan kita ya. Ketika kita menghadirkan ya pengawasan Allah di dalam kehidupan kita, nah itulah ketakwaan akan senantiasa terjaga ya. Dan itu sebenarnya adalah tingkatan yang tertinggi ya. Setelah orang berislam, beriman, maka yang paling puncak adalah tingkatan ihsan ya. Nah, salah satu upaya untuk orang mencapai tingkatan ihsan itu kan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika kamu tidak melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu ya. Ini adalah muraqabatullah ya, bagaimana merasa
diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, definisi atau pengertian muraqabah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di sini adalah al-muraqabatu ta'rifuha dawamu ilmil abdi wa tayaqqunihi bittila'il haqqi subhanahu wa ta'ala ala zahirihi wa batinihi. Dawamu ilmil abdi, yaitu seorang hamba senantiasa continue, ya, dawam, terus-terusan, ya, yang secara berkesinambungan merasakan dan yakin, ya, wa tayaqqunihi, jadi dia senantiasa yakin secara kontinu begitu, ya, tidak terputus, merasa bahwasanya bitila'il haqqi, dia melihat, ya, seakan-akan, ya, dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana di dalam diri kita itu merasa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, ya, Allah mengawasi kita, dilihat orang ataupun tidak, ya. Secara lahir maupun secara batin, Allah mengetahui kita, gitu, ya. Nah, sifat seperti itu dawam, ya, sifat dawam ilmil abdi wa tayaqqunihi bitila'il haqq, ya. Inilah yang disebut dengan muraqabah, ya. Jadi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terputus, ya. Jadi tanpa terputus itu artinya secara kontinu. Kontinu itu maknanya dawam, ya, terus-terusan. Jangan merasa diawasi oleh Allah saat kita di keramaian saja. Ketika kita sendirian atau ketika kita sendirian dalam hati kita ada besitan-besitan, ya, itu pun harus merasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan muraqabah, ya. Itu yang disebut dengan muraqabah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya orang senantiasa di dalam kehidupannya, di dalam gerak-geriknya itu senantiasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia menyadari, ya, yang harus disadari di dalam dirinya adalah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim di sini, ya, bahwa ketika kita sudah sadar di dalam kehidupan kita, gerak-gerik kita diawasi oleh Allah, maka supaya itu tetap kontinu, ya, secara berkesinambungan terus, ya, tidak terputus, maka hendaklah dia berkeyakinan, ya, at-ta'abudu bismihi ar-raqib, ya, berkeyakinan ketika kita menjalankan segala aktivitas berupa ibadah ini, kita yakin bahwa Allah itu ar-raqib, ya, Allah Maha mengawasi, ya. Jadi salah satu nama dan sifat Allah dalam Asmaul Husna itu adalah ar-raqib. Allah Maha mengawasi kita, ya. Artinya segala ucapan kita diawasi oleh Allah, ucapan, perbuatan, dan bahkan dalam niat kita ini diawasi oleh Allah, dipantau oleh Allah. Yang kedua, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah adalah Maha Al-Hafiz, ya, Maha menjaga, ya. Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah ngantuk, ya. Jadi semua apa yang dilakukan oleh manusia itu terdokumentasikan secara rapi. Tidak ada yang alpa, tidak ada yang absen, ya, tidak ada yang terhalang, ya. Kemudian Allah, ya, juga Maha Al-Alim, Maha mengetahui, ya. Jadi walaupun manusia tidak mengetahui, walaupun kita berada di balik tembok, ya, atau disekat dengan batas pagar besi misalkan, manusia boleh jadi tidak melihat CCTV, boleh jadi tidak bisa memantau, ya. Tapi kita yakin Allah Maha tahu itu. Allah Maha tahu. Ya, kita menghadirkan bahwasanya di dalam kehidupan ini, ya, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Semua diketahui oleh Allah. Itu nama Al-Alim, ya, sifat Al-Alim. Ya. Kemudian supaya orang itu muraqabatullah, merasa diawasi Allah, dia harus yakin bahwasanya Allah memiliki nama dan sifat As-Sami', Allah Maha mendengar, ya. Allah Maha mendengar,
Ya, walaupun orang hanya sekedar berbisik-bisik ya. Walaupun ucapannya nggak bisa didengar telinga orang ya. Walaupun tidak bisa disadap suaranya oleh radar misalkan ya. Tetapi Allah Maha mendengar gitu. Ya, apa yang kita ucapkan ya, Allah Maha mendengar. Keluh kisah kita ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang kita lakukan di dalam rangka munajat berdoa, Allah mendengarkan setiap doa kita ya. Itu harus yakin ya dalam diri kita bahwasanya Allah Maha mendengar. Kemudian Al-Basir. Kita juga yakin bahwasanya Allah Maha melihat ya. Allah Maha melihat ya. Melihat segala apa yang kita kerjakan, tidak hanya secara lahir, secara batin. Allah mengetahui apa yang dibicarakan hati kita. Ya. Apa yang terbesit di dalam niat kita itu Allah tahu ya. Makanya kalau ada orang mau beramal soleh, walaupun belum sempat mengerjakan, dia baru berniat, itu sudah dicatat sebagai amal soleh karena Allah Maha tahu ya niat ya. Makanya kita harus penting menjaga innamal a'malu binniyat ya. Segala sesuatu itu dicatat oleh Allah ya, tergantung niatnya. Jadi jamaah sekalian, dengan kita berkeyakinan ya bahwasanya Allah Maha Ar-Raqib, Maha mengawasi, Al-Hafiz, Allah Maha menjaga, Al-Alim, Allah Maha melihat, As-Sami, Allah Maha mendengar, Al-Basir, Allah Maha melihat ya. Jadi kalau kita meyakini ya, Ar-Raqib, Al-Hafiz, Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, nah inilah kita bisa secara kontinu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi makanya Ibnu Qayyim tadi mengatakan wal muraqabatu hiya at-ta'abbudu bismihi ar-raqib al-hafiz al-alim as-sami al-basir ya. Faman aqala hadhil asma wa ta'abbada bi muqtadaha hasalat lahu al-muraqabah ya. Jadi siapa orang yang mentadaburi ya nama dan sifat Allah tadi, Allah Maha memelihara ya, Allah Maha mengawasi, Allah Maha menjaga, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat ya. Kalau kita bisa mentadaburi ya nama dan sifat Allah ini ya, dan bisa menghadirkan di dalam kehidupan kita ya, gerak-gerik kita ya dipraktekkan dengan menghadirkan tadi pengawasan Allah Subhanahu wa taala, hasalat lahu muraqabah ya. Maka dia telah melaksanakan muraqabah ya. Merasakan dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah definisi atau pengertian dari muraqabah ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di situ Ibnu Qayyim menukil sebuah riwayat dari perkataan Abu Haswas ya kepada Abi Uthman An-Naisaburi ya. Salah satu nasihatnya ini sangat menggugah ya. Idza jalasta lin-nasi, jika kamu ya duduk di tengah-tengah manusia, ya seperti kita sekarang ini, kita duduk di tengah-tengah manusia. Fakun wa'idhan liqalbik ya. Maka hendaklah kalian ya senantiasa menasehati, senantiasa memberikan nasihat kepada hati kalian ya. Ya. Jadi wa'idhan li nafsika, hatimu tolong dinasihati, wa nafsika, dan jiwamu tolong dinasihati. Jadi kata-kata seperti ini ya, ketika kamu berada di tengah-tengah manusia ya, nasihati hatimu ya. Sebelum menasihati orang lain, nasihati dirimu sendiri. Hatimu sendiri tolong dinasihati. Wala yaghurrannaka, dan jangan sampai engkau tertipu, ijtima'uhum alaika ya, berkumpulnya mereka di hadapanmu ya. Jadi terkadang itu manusia ya menjadi tokoh atau menjadi figur atau banyak pengikut atau banyak karyawan atau banyak teman atau banyak komunitas ya. Maka yang pertama kali harus dinasihati adalah hatinya sendiri itu. Jangan tertipu. Kadang manusia itu kalau
di tengah-tengah banyak orang ya, banyak pendukungnya ya, banyak viewernya ya, itu merasa bangga gitu ya, banyak pengikut ya, merasa bangga ya, banyak komunitas ya. Fa innahum yuraqibuna dhahirak ya. Maka sesungguhnya mereka manusia itu senantiasa memperhatikanmu. Ya pastilah kita ketika berada di tengah-tengah manusia, satu sama yang lain pasti saling memperhatikan. Oh si fulan pakai baju ini, oh si fulan makannya ini, oh si fulan duduknya begini ya. Kita saja ketika di tengah-tengah manusia, yang satu dengan yang lain saling memperhatikan, kita sopan kok. Nggak mungkin kita juga duduk sekarang ya duduk dengan sembarangan ya, teriak-teriak ya, kan nggak mungkin juga ya. Kita saja yang di tengah-tengah manusia itu kita merasa diawasi manusia saja, kita bisa rapi, kita bisa sopan ya, kita bisa disiplin ya. Nah sekarang yang lebih penting daripada itu semua, wallahu yuraqibu batinak. Ingat bahwasanya Allah mengawasi niatmu ya. Allah mengawasi hatimu. Ini adalah yang perlu digarisbawahi di sini. Artinya apa? Kalau kita ya berada di tengah-tengah manusia saja, kita nggak berani cengengesan ya, tidak berani melakukan hal-hal yang nggak pantas ya. Pasti kita sopan ya, duduk rapi, teratur ya, di tengah banyak orang kok ya. Karena manusia yang lain pasti akan mengawasi kita, akan menegur kita. Nah, tetapi ada yang lebih penting daripada itu. Kalau manusia mengawasi gerak-gerik lahir kalian, gerak-gerik tampilan fisik kalian, ingat bahwasanya Allah itu senantiasa mengawasi niat hati kalian. Ya, kalian sombong nggak niatnya? Kepingin dipuji orang kah? Riak kah? Atau kepingin supaya omongan kalian didengerin banyak orang, sum'ah namanya? Atau kalian merasa bangga, ujub namanya? Nah, jadi muraqabatullah itu tadi bagaimana kita merasa ya bahwa kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harus dibalik sekarang. Banyak orang itu terkadang merasa soleh atau jadi soleh kalau di tengah-tengah banyak orang ya, di tengah manusia. Tapi kalau pas sendirian ya, pas sendirian nggak banyak orang melihat ya, nggak banyak orang memperhatikan gerak-geriknya, akhirnya dia semaunya saja. Apalagi kalau dia asing, pergi keluar kota atau keluar negeri, atau tidak ada teman yang mengenalnya ya. Orang terkadang bisa saja melakukan maksiat atau melakukan dosa karena nggak dipantau istrinya, nggak dipantau anaknya, nggak dipantau keluarganya, nggak dipantau sahabatnya. Kadang orang bisa saja melaksanakan maksiat ya, karena merasa nggak diawasi Allah. Tapi kalau orang merasa diawasi oleh Allah, mau sendiri, mau di keramaian, mau dilihat orang, mau tidak, mau dipuji, mau dicela, ya, itu nggak penting. Yang terpenting adalah wallahu yuraqibu batinak. Allah mengawasi hatimu ya, mengawasi batinmu. Kalau manusia mungkin mengawasi zahirmu ya, gerak-gerikmu. Nah, inilah jamaah sekalian yang disebut dengan definisi muraqabatullah ya. Nah, kemudian bagaimana tingkatannya ya? Bagaimana tingkatan muraqabatullah ini? Bagaimana darajat muraqabah ya? Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Qala al-musannif ya, Ibnu Qayyim kemudian melanjutkan ya, bahwa al-muraqabatu dawamu mulahadhatil maqsudi wa hiya ala salasati darajat ya, wa hiya ala salasati darajat. Jadi muraqabah itu nanti ada 3 tingkatan ya. Jadi prosesnya untuk sampai kepada derajat muraqabah secara maksimal itu kita pegang ini 3 tingkatan ini ya. Prosesnya kita perhatikan. Nah, yang pertama ad-darajatu al-ula muraqabatul haqqi ta'ala fis sayri ilaihi 'ala dawam. Ya. Jadi kita merasa ya Allah mengawasi ya, di dalam masalah ya, gerak-gerik ya, atau perilaku atau aktivitas ya, atau segala hal lah. Nah, menghadirkan keyakinan bahwa kita merasa diawasi oleh Allah itu ala dawam ya, secara kontinu.
Enggak hanya ketika pas di masjid saja, tapi continue nanti di luar masjid, ya, nanti di rumah, ya juga merasa diawasi oleh Allah. Nanti pas sendirian juga merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang pertama yang harus dilakukan. Yang terpenting adalah ala dawam tadi, ya. Kita belajar secara kontinu bahwa merasa diawasi oleh Allah enggak hanya pada saat-saat tertentu, ya. Tidak hanya waktu-waktu tertentu saja. Bahkan setiap tarikan nafas kita dan keluar nafas kita, ya, hitungan roh kita, nyawa kita ini, ya senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah Maha melihat, ya, Allah Maha mengetahui, ya. Itu yang pertama yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin senantiasa muraqabah, ya, ingin senantiasa muraqabah, ya. Innallaha kana 'alaikum raqibah, ya, sesungguhnya Allah, ya, atas kalian itu Maha mengawasi, ya. Kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Maha melihat, ya, Allah Maha mendengar, ya. Allah Maha mengawasi. Itu yang pertama. Kemudian, ya, ketika kita continue tadi, ya, secara berkesinambungan terus, ya, merasa diawasi oleh Allah, berserta itu baina ta'zim mudhilin wa mudanatin hamilatin wa sururin ba'is, ya, disertai dengan ta'zim, ya. Ta'zim itu artinya kita merasa dengan penuh rendah diri kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena Allah itu Maha melihat, ya, Allah Maha mengetahui, kita betul-betul ta'zim gitu. Jangan menyepelekan. Ya. Terkadang orang itu ketika melakukan maksiat itu karena menyepelekan gitu. Allah Maha Pemurah, santai aja. Ya. Karena Allah Maha Pemurah, ya, penerima tobat, ya, mumpung masih muda, ya, mumpung masih banyak kesempatan, ya, sedikit-sedikit maksiat nggak apa-apalah. Nah, ini artinya udah kosong dia masuk ke dalam ruang kosong, ya, kelalaian, ya, sehingga ada celah setan untuk apa? Memutus sifat muraqabah tadi, ya. Di situ setan bisa masuk, ya. Karena setan nggak pernah tidur untuk menggoda manusia, ya. Ketika orang sudah merasa lepas dari pengawasan Allah, ya, dia pasti akan gegabah, ya. Dia pasti akan melakukan apa saja selama manusia nggak tahu, selama nggak ketahuan gitu. Nah, ini artinya muraqabah yang terputus, ya, muraqabah yang terputus. Nah, ketika muraqabah itu terputus, nah di saat itulah, ya, orang, ya, akan melakukan dosa atau melakukan kesalahan. Makanya kalau orang mau muraqabatullah tadi, yang harus dilakukan adalah bagaimana mengisi hatinya, ya, merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan merasakan dirinya diawasi oleh Allah secara kontinu terus, ya. 24 jam, ya, tanpa putus, ya. Kalau dia terputus, ya, sudah tidak peduli lagi pengawasan oleh Allah, ya, dia lalai namanya, masuk dalam perilaku yang lalai. Kalau udah lalai, ya, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, ya. Kalau orang udah lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia akan terjatuh, ya, di dalam satu keadaan yang sangat sempit, ya. Sangat sempit. Terkadang orang hatinya gelisah, hatinya galau, hatinya gundah, ya. Itu disebabkan dosa, ya. Dosa-dosa sebab dia lalai, atau dosa-dosa sebab dia melakukan maksiat, atau dosa-dosa disebabkan karena penyakit hati yang masih mengendap di dalam hatinya, ya, atau di dalam dadanya, ya. Karena apa? Lalai tadi, ya. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Jadi kalau orang itu sudah terputus, ya, tidak mengingatku, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Hidupnya sempit itu. Walaupun rumahnya longgar, rumahnya luas, ya, halaman pekarangannya terbuka, ya, punya area
berapa hektar ya, kamarnya luas, longgar ya. Tetapi terkadang orang merasakan sumpek gitu ya, merasakan sempit di dalam hidupnya ini ya. Disebabkan apa tadi? Dosa ya. Terputusnya di dalam dirinya dari pengawasan Allah. Karena merasa nggak diawasi Allah, ya sudah dia melakukan dosa, melakukan maksiat ya. Orang terkadang bisa jadi di tengah banyak orang ya, dia baik-baik saja, soleh-soleh saja, tapi terkadang dia maksiat ketika tidak diawasi orang lain ya. Itu artinya dia terputus muraqabahnya ya, muraqabah yang tidak kontinu tadi ya. Maka langkah yang pertama yang harus dilakukan tadi itu, ketika kita muraqabatullah, yang harus dilakukan adalah harus secara kontinu merasa diawasi oleh Allah tanpa terputus ya, dimanapun kita berada, tanpa dibatasi ruang dan waktu ya. Itu yang pertama ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, yang kedua ya, yang kedua yang harus dilakukan, muraqabatu nadharil haqqi bi rafdil mu'aradati bil i'radi anil i'tirad wa naqdi ru'unati ta'arrud ya. Jadi yang kedua jamaah sekalian, derajat yang kedua dari proses supaya kita maksimal ya muraqabah ya, maka kita harus merasa ya, muraqabatu nadharil haqq ya, kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Kita merasa dilihat oleh Allah. Nah, karena kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti tidak ada sekejap waktu pun ya, atau satu detik gerakan kita terlepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala, lahir maupun batin. Maka di sini ya, kata Ibnul Qayyim, tingkatan kedua ini ketika orang merasa dilihat oleh Allah, dia akan bihifdhi al-khawatir wal iradat wal harakat al-batinah. Jadi yang kedua ini, tingkatan yang kedua ini, ketika orang merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjaga niat hatinya, dikerentek hatinya, besitan-besitan hatinya itu dijaga. Jangan sampai salah niat. Jangan sampai salah niat ya. Kadang orang itu ikhlas gitu ya, kadang ketika beramal dia ikhlas, atau sebelum beramal dia sudah persiapkan untuk ikhlas gitu ya. Tapi setan itu pintar. Dia tidak bisa menggoda di awal atau di tengah proses suatu amal, dia bisa jadi menggodanya setelah amal itu selesai gitu. Tidak sehari dua hari, kadang amalan yang sudah 10 tahun yang lalu itu setan bisa ngungkit-ngungkit gitu. Dimunculkan sifat riya ya. Ini pamer, apalagi sekarang untuk memamerkan suatu amal itu sangat mudah ya. Orang punya media untuk pamer sekarang, punya Instagram ya, punya Facebook ya, punya WA ya, punya media-media yang lainnya, mudah sekali. Dan itu sifatnya pribadi, dia bisa mengupload apa saja ya. Setan kadang goda, ayo diupload supaya orang tahu semua, supaya kamu dipuji, dapat jempol. Nah itu, walaupun dapat jempol, kepingin dapat jempol itu udah masuk dalam kategori riya ya. Ini bisa merusak amal. Jadi di zaman yang serba canggih sekarang ini ya, segala hal untuk membatalkan amal, merusak niat itu juga canggih sekarang, sangat canggih sekali ya. Fasilitas dunia ini sangat lengkap sekali sekarang. Dan setan juga bermain di situ. Jangan dikira setan itu gaptek ya, enggak. Setan itu juga update. Bagaimana masuk ke ruang sains dan teknologi ya, masuk dalam ruang media sosial ya,
masuk di dalam kehidupan dunia manusia ini, setan itu menyatu dengan dunia manusia. Karena setan itu fokus, setan nggak punya kerjaan lain, Pak. Ya. Setan bukan ASN atau PNS atau pengusaha, enggak, dia nggak mikir itu. Pekerjaan setan itu satu, bagaimana nyesatin manusia itu aja, dia fokus. Kalau orang fokus, itu keberhasilannya lebih besar daripada kegagalannya, kan gitu. Orang fokus, ya, dia nggak punya kerjaan lain, setan. Ya, kerjaannya setan itu nyesatin manusia. Ya. Sehingga setan tidak membiarkan orang sudah beramal, niatnya sudah baik, setan nggak nyerah, ditunggu proses amal. Setan goda nggak berhasil juga, ditunggu, sabar. Itu setan itu nunggu untuk menyesatkan manusia, ya, sampai mati manusia itu ditungguin sama setan supaya disesatin, ya. Sampai ada satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir Al-Qurtubi itu, sampai setan itu ketika manusia dalam kondisi sakaratul maut, ya, setan nggak diam di situ, ya, setan nggak membisu di situ, setan bicara, ya. Setan pasti menggoda dan tidak menyia-nyiakan kesempatan terakhir untuk menggoda manusia. Ya. Makanya jangan heran, Pak, kalau kita nungguin orang yang sedang sakratul maut atau sebelumnya gitu. Kadang itu orang yang kita tunggui dia cerita, tadi malam saya ditemuin oleh nenek saya, ya kan, yang sudah mati, ditemuin oleh kakek saya yang sudah mati, bahkan ditemuin oleh ayah saya atau anak saya dan seterusnya. Kata Imam Al-Qurtubi, itu kadang setan nyamar sebagai bapaknya, setan nyamar sebagai ibunya untuk ngajak sesat atau ngajak murtad. Makanya hati-hati gitu ya. Karena setan tidak diam menggoda manusia sampai di ujung kematiannya, ya, setan tetap berusaha maksimal untuk menyesatkan manusia. Makanya tadi kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tingkatan yang kedua yang harus dilakukan itu kita merasa diawasi oleh Allah dengan memelihara, ya, dan menjaga hati kita, ya, supaya amal kita itu tidak sia-sia, ya, supaya niat kita tidak salah, ya. Kadang orang niat salah itu karena pengaruh temannya, orang niat salah itu karena kecewa, ya, orang niat salah itu karena ada hal-hal yang sifatnya egois gitu, ya, egosentris terhadap perasaan kita sendiri, bukan karena Allah, ya. Ya. Terkadang seperti itu manusia, ya. Itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, jadi manusia harus menjaga, ya, niat baiknya tadi, jangan sampai sedikit pun berpaling, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai berpaling, ya. Ini adalah tingkatan yang kedua tadi, ya. Ya. Bihifdzi al-khawatir wal iradat, ya. Kita menjaga niat tadi, bisikan-bisikan dalam hati kita, wal iradat, dan kehendak-kehendak kita, ya. Jadi kadang kita punya tujuan, ya, kita punya kemauan, ya. Harus diniatkan dulu, ini benar nggak saya melakukan hal-hal yang seperti ini, ya. Ya, itu harus disesuaikan niatnya karena Allah, merasa diawasi oleh Allah. Wal harakat al batinah, dan gerakan-gerakan batin, ya. Ya. Gerakan-gerakan batin, ya. Maka gerakan-gerakan batin kita harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah dan diniatkan untuk mencari ridha Allah, ya. Ya. Di satu sisi yang lain, birafdi al-mu'aradah, di satu sisi lain kita juga harus menolak, ya, menolak hal-hal yang itu kontradiktif, ya, yang bertentangan dengan syariat. Artinya apa? Kepentingan-kepentingan yang sifatnya syahwat, kepentingan-kepentingan sifatnya pribadi gitu, bukan kepentingan Allah, bukan kepentingan Rasulnya, itu harus ditolak juga. Jadi niat-niat yang sifatnya pribadi, ya, kepentingan-kepentingan syahwat gitu, ya. Kepentingan syahwat itu ya supaya dipuji orang, ya,
supaya didengar orang, itu namanya kepentingan syahwat, itu harus ditolak. Ya. Makanya kalau orang itu sudah muraqabatullah, dia enggak pikir lagi mau dipuji orang mau tidak, ya enggak urusan, ya. Yang penting saya mencari ridho Allah, bukan mencari ridho apa manusia. Jadi satu sisi tadi itu kita dengan menjaga niat, ya, karena Allah lillahi ta'ala. Di satu sisi lain kita harus menolak tadi, ya, menolak hal-hal yang itu bertentangan dengan syariat, ya. Artinya hal-hal yang itu lebih kepada kepentingan pribadi gitu, ya, kepentingan pribadi, bukan kepentingan Allah. Contohnya apa? Contohnya pernah dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ketika di suatu peperangan musuh terjatuh, ya. Kemudian sahabat Ali ini pedang yang di tangan itu sudah siap diancungkan ke leher musuh. Jihad karena Allah. Tetapi ketika musuh tadi terjatuh, itu sempat meludah dan kena wajahnya sahabat Ali. Kira-kira langsung ditebas lehernya karena emosional atau karena Allah nebas lehernya tadi. Ini tipis bedanya. Makanya sahabat Ali akhirnya mengangkat pedangnya, nggak jadi dibunuh itu orang. Dibiarkan dilepas. Nah, orang yang dilepas tadi itu bertanya-tanya, loh kenapa ada kesempatan untuk menghabisi nyawa saya, kok malah engkau lepas wahai sahabat Ali? Sahabat Ali mengatakan, saya khawatir kalau pedang ini di lehermu tadi itu karena emosi saya, karena saya balas dendam, bukan karena Allah. Ini loh Pak, tipis kan bedanya kan? Bedanya tipis, ya. Itu yang disebut dengan amalan hati. Kalau masalah orang mengacungkan pedang, mengangkat senjata, pedang jihad di jalan Allah itu mulia betul. Tapi terkadang ada orang yang niatnya salah tadi, supaya kesatria, atau kadang dia membunuhnya karena balas dendam, ya, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang disebut dengan tadi, bagaimana kita menolak, ya, menolak kepentingan-kepentingan yang sifatnya hawa nafsu, ya. Kepentingan-kepentingan yang sifatnya hawa nafsu. Pernah dikisahkan di dalam biografi Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau seorang ulama hadis, seorang ulama tafsir, seorang ulama fikih, ya. Ulama yang sangat luar biasa ilmunya, ya. Tafsirnya, kitab-kitab fikihnya, kitab qawaid fikihnya, Ibnu Rajab tidak diragukan lagi. Tetapi suatu ketika beliau ini ingin dinaikkan, diberikan kursi penghormatan lah di suatu majelis yang dihadiri oleh banyak orang. Ketika hadir Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau diam aja gitu. Diam, nggak banyak komentar, ya, nggak banyak, ya, bicara, ya. Ya. Akhirnya muridnya bertanya, wahai Imam, kenapa engkau hadir di sini malah banyak diamnya gitu? Ya. Kata Imam Ibnu Rajab, saya khawatir justru kamu tadi membawa saya di sini, ya, memunculkan sifat riya saya, sifat riya terhadap ilmu saya. Itu ulama seperti itu, ya. Jadi bisa membedakan mana majelis yang memang untuk ilmu dan mana majelis yang itu untuk pamer ilmu gitu. Kan sekarang banyak, ya, di dalam majelis-majelis ilmiah, ya, seminar-seminar, workshop, ya. Terkadang itu, ya, ada hal-hal yang menyebabkan orang itu membusungkan dada. Ini profesor, doktor, ya, ilmuwan ini di bidang ini, punya riset ini, punya jurnal ini, Scopus ini, dan seterusnya. Apalagi dibacakan biografinya yang panjang, gelarnya yang panjang lebar. Itu terkadang manusia tidak kuat, ya, dengan sifat ujub, dengan sifat pamer. Nah, itu yang dikhawatirin oleh para ulama kita terdahulu, ya. Karena yang namanya sifat ujub, pamer, riya itu kan syirik asghar, ya, syirik kecil, syirik dia.
kecil, walaupun kecil tapi ini berbahaya, membahayakan amal gitu. Nah, oleh karena itu sifat muraqabatullah tadi, ya, proses yang kedua tadi, tingkatan yang kedua itu manusia, kita semua harus ya menjaga niat tadi karena Allah, lillahi ta'ala. Di satu sisi kita juga harus menolak, ya, kita harus menolak ajakan-ajakan atau besitan-besitan yang sifatnya kepentingan hawa nafsu atau syahwat tadi. Ini yang berat jamaah, ini yang berat. Ya, inilah yang terkadang orang satu sisi dia ikhlas, tetapi ikhlasnya itu tidak bertahan lama gitu. Ya. Ikhlasnya tidak bertahan lama karena dia di sisi lain tidak menolak atau tidak menghilangkan hal-hal yang itu bisa merusak keikhlasannya tadi. Lah orang beramal itu kan kayak merawat tanaman gitu ya. Kalau kita menanam pohon atau tanaman, itu kan nggak cukup ditanam. Ya, iya harus disiram. Tidak cukup disiram, ya harus dipupuk. Tidak harus dipupuk, tidak cukup dipupuk ya. Terkadang harus dirawat. Ini ada hama yang masuk atau enggak ya. Maka diperlu dikasih plastik misalkan supaya enggak ada hama yang masuk ya, menggerogoti buahnya atau daunnya dan seterusnya supaya enggak dimakan ulat. Jadi kita tidak hanya cukup menanam tapi harus merawat tadi ya. Seperti itu ya. Jadi satu sisi kita menjaga niat baik ya karena Allah, di satu sisi lain kita harus menjaganya jangan sampai masuk ini hama-hama niat ya, virus-virus niat ini yang datang untuk menggerogoti sehingga orientasi niat kita berubah gitu. Itu jangan sampai terjadi. Kadang ada orang mewakafkan tanah sudah ikhlas di awal gitu ya. Ya. Udah niat bagus ya. Dia niatnya sudah pokoknya ini untuk bekal mati saya, ini sebagai sedekah jariyah ya. Sudah ditandatangani, sudah di wakafkan secara resmi dan seterusnya. Tapi kadang ada sifat penyesalan gitu. Wah, nyesel aku ya. Kenapa enggak dipakai bisnis saja gitu ya? Bekal hari tua ya. Nah, itu terkadang muncul was-was ya, yang ingin merusak atau ingin mengalihkan ya orientasi niat yang asalnya ikhlas menjadi tergoda dan menjadi sia-sia tadi. Nah, makanya tingkatan yang kedua ini tidak cukup ikhlas tapi juga harus dijaga. Adzannya 2 menit lagi. Yang ketiga jamaah sekalian, dan ini yang tingkatan yang terakhir ya. Yang ketiga, ad-darajatu ats-tsalisah, derajat yang ketiga ya, atau tingkatan yang terakhir tadi ya. Muraqabatu al-azali bi mutala'ati ainis sabqi istiqbalan li ilmi tauhid wa muraqabatu zuhuri isyaratil azali ala ahayinil abadi wa muraqabatul ikhlasi min wartatil muraqabati. Jadi yang ketiga ini kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita harus merasa ya bahwa manusia itu tidak terlepas dari yang namanya takdir di zaman azali ya. Sebelum kita ini diciptakan oleh Allah, sebelum kita ini lahir di dunia, takdir Allah itu sudah tercatat semua. Tidak ada yang lepas ya. Jadi kita hidup sekarang ini hanya sekedar memutar ya, menjalankan bahwa segala qada qadar Allah itu pasti terjadi. Nah, kalau kita menyadari seperti itu, ketika terjadi sesuatu pada diri kita, ya kan, atau keluarga kita atau siapapun, ya, kita senantiasa kembali kepada Allah gitu. Ketika kena musibah, dia tidak nyala-nyalain musibah. Wah, nanti atau tadi seandainya saya tidak pergi
ke pasar nggak jatuh ini, nggak terjadi kecelakaan. Dia nggak akan mengatakan begitu. Ya, tidak mengatakan law anni fa'altu kadza lakana kadza. Ya, kalau tadi saya nggak begini pasti nggak hilang motor saya, ya. Pasti nggak terkena ini, nggak terkena itu. Itu law, mengungkit-ungkit takdir. Itu nggak boleh. Makanya kalau terkena musibah ya langsung istirja aja, mengembalikan itu semua, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya Nabi memerintahkan qadarullah wa ma syaa fa'al, kan gitu kan. Ini adalah takdir Allah dan segala apa yang sudah dikehendaki Allah pasti terjadi. Nah, ini tingkatan paling tinggi ini ya. Jadi kita tidak bisa lepas ya dari qada qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah bentuk bagaimana kita betul-betul iman ya terhadap qada qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Setinggi apapun manusia, sehebat apapun manusia, itu sangat terbatas kekuatan manusia, ya kan. Ya, kita tidak bisa apa-apa ya tanpa Allah, ya. Tanpa rahmat Allah kita bukan siapa-siapa. Ya. Sehingga kita senantiasa ya kembali dan senantiasa mengaitkan bahwa segala sesuatu terjadi di dunia ini itu semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ya, monggo adzan, silakan. Jadi yang terakhir jamaah sekalian, jadi kalau kita tadi merasa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu tidak lepas dari qada qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia itu akan mencicipi manisnya iman ya. Jadi kalau udah ridho dengan qada qadar Allah ya, segala sesuatu tidak bisa terlepas ya dari kehendak Allah ya, dari takdirnya Allah. Kalau sudah seperti itu, manusia bisa mencicipi manisnya iman. Nabi SAW bersabda ya, "Dzaqa ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula." Orang bisa mencicipi manisnya iman kalau dia udah ridho ya. Ridho terhadap Allah sebagai Rabbnya ya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Kalau orang sudah ridho tadi ya, ya dia akan mencicipi manisnya iman tadi ya.
Jelas ya jamaah sekalian. Jadi 3 tadi ya, 3 tingkatan supaya orang itu muraqabatullah ya, supaya orang itu muraqabatullah. Saya kira jelas ya. Ada yang mau ditanyakan jamaah sekalian? Kalau tidak ada saya ulang tadi ya, bahwa tingkatan muraqabatullah tadi ya, yang pertama gerak-gerik kita ini ya, gerak-gerik kita secara lahir ataupun batin itu kita merasa diawasi oleh Allah, sehingga ada rasa takzim ya di dalam diri kita. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar ya, Allah Maha menjaga. Nah yang kedua adalah dengan cara menjaga niat tadi ya. Niat kita harus dipelihara, dijaga ya, ya, dengan cara lillahi ta'ala. Jadi orientasi apapun ya kita karena Allah gitu ya, bukan karena manusia ya, sehingga kita tidak ingin dipuji ataupun ingin dicaci. Di satu sisi lain kita juga harus menyingkirkan ya, duri-duri niat ya, supaya niat kita enggak belok arah, supaya niat kita itu tidak berhenti di tengah jalan ya, continue sampai kita mati ya, ya. Supaya enggak riya, enggak pamer, enggak ujub, enggak sum'ah tadi. Dan yang terakhir adalah menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pada diri kita, keluarga kita, dan siapapun itu tidak terlepas dari qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang mendalam, keyakinan yang secara totalitas terhadap takdir Allah, qada qadarnya Allah inilah yang akan menjadikan kita hidup ini senantiasa bergantung hanya kepada Allah ya. Hidup ini hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu cukup jamaah sekalian ya, tentang tingkatan muraqabatullah ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Demikian kami tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.